Pengertian kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman individu atau masyarakat mengenai hukum, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban serta pemberlakuan perbuatan hukum. Kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan informasi yang diterima oleh individu. Dengan adanya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan lebih memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ketaatan hukum adalah sikap dan perilaku individu atau masyarakat dalam mematuhi dan mengikuti hukum serta peraturan yang ada. Ketaatan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efek sanksi hukum, kesadaran hukum, nilai-nilai moral, dan tekanan sosial. Ketaatan hukum yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat menghormati dan menghargai hukum sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi demi kepentingan bersama. Hal kedua ini sangat penting, karena tanpa adanya kesadaran hukum yang dimiliki oleh setiap individu, maka ketaatan dalam mematuhi hukum yang telah dibuat juga tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum dan ketaatan mematuhi hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian, dalam proses interaksi sosial, hukum berperan sebagai sarana pengendali sosial yang umumnya didasarkan pada sejumlah nilai dan norma. Hal tersebut sangat berkaitan dengan pembentukan budaya hukum. Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang memengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum. Budaya hukum juga berarti keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi landasan pelaksanaan hukum yang berlaku. Ciri-ciri perilaku taat hukum, di antaranya A. Memahami pentingnya pelaksanaan dan penegakan hukum. B. Tidak menimbulkan kerugian pada diri dan orang lain. C. Menjaga perasaan orang lain dengan mengukur tindakan yang akan dilakukan untuk orang lain pada dirinya sendiri. D. Aktif menerapkan perintah hukum dan meninggalkan larangan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku taat hukum di lingkungan keluarga. 1. Menghormati anggota keluarga dengan cara sadar akan hak dan kewajibannya, saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan, serta menjaga nama baik anggota keluarga. 2. Mematuhi aturan yang ada di dalam keluarga. Misalnya, anak meminta izin ketika berpergian, bermain dengan tidak melupakan waktu, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. 3. Ikut menjaga barang-barang yang ada di rumah. Hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Iya, tapi kan mainannya rusak. Tupai 3, monitor Tupai 3, domba 4, minta maaf ya. Shiva, ini antena handy talkie-nya udah Abdul perbaiki. Dimaafin kan? Wah, hebat. Udah kamu betulin ya, Dul? Canggih, Abdul. Taps, kasih Nusa. Maafin Syifa juga, marah sama kamunya kelamaan. Gak apa-apa. Di lingkungan sekolah. 1. Tidak terlambat masuk sekolah. 2. Menghindari tindakan menyontek ketika ujian atau penilaian. 3. Berseragam sesuai dengan tata tertib sekolah. Oke anak-anak, hari ini kita akan ulangan. Bapak harap kalian bisa mengerjakannya dengan benar. Dok, nanti gue minta jawabannya ya. Dan ingat, jangan ngasal, apalagi mencontek. Kalau ada yang ketahuan mencontek, akan bapak hukum. Berdiri di tengah lapangan sampai jam pulang tiba. Parah juga nih guru, ngasih hukuman gak ngotak banget. Aduh, susah banget sih soalnya. Psst, Dok, minta jawaban nomor 1 dong. Ngotek mulu sih lu, kerjain aja sendiri. Hei, itu yang di belakang. Wildan, aduh, kenapa kalian bisik-bisik? Oh, bapak tahu, kalian pasti sedang kerjasama kan? Ya kok Pak. Ya udah, sekarang kerjakan soalnya. Dok, lihat dong, pelit amat sih lu. Ya udah nih. Nah, gini dong, ini baru teman gue. Cepetan, udah belum? Tunggu bentar, dikit lagi kok. Nah, anak-anak, hasil ujian kalian udah bapak periksa dan akan bapak bagikan. Wildan, silakan kamu ke depan. Gimana Pak, bener semua kan? Di lingkungan masyarakat. 1. Tidak ikut menyebarkan berita hoaks atau bohong. 2. Menjaga hubungan baik dengan tetangga. Misalnya, sopan santun dalam pergaulan. 3. Berpartisipasi dalam gerakan anti narkoba. Ufik,
Kenalkan, ini istri saya. Dan ini Jamal, Laili, serta Mufid anak kami. Mari masuk Pak. Bunda, Mausa, ini tetangga kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Pak, Bu. Mausa, ini Jamal dan Laili anak Pak Maulana. Hai Mauza, aku Jamal. Ini adikku, Laili dan Mufid. Hai Jamal, Laili. Halo Mupit. Iya Bu, ini kami bawakan kue. Yo, seadanya yo Bu. Ya ampun, terima kasih Bu, repot-repot loh. Gak repot kok Bu. Oh iya, saya buatkan minum dulu ya. Nggak usah repot-repot, Bu. Nggak repot kok Pak. Ya sudah Bun, buatkan minum. Iya ya, sebentar ya. Ya sudah, kalau begitu kami pamit ya Pak. Semoga Bapak sekeluarga nyaman dan betah tinggal di desa Gentang ini. Di lingkungan bangsa dan negara. 1. Membuat administrasi kependudukan, misalnya memiliki kartu keluarga dan KTP. 2. Sebagai wajib pajak, maka membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Menyukseskan pemilu atau pemilu kada dengan menggunakan suara dalam pemilu apabila telah memiliki hak pilih. Partisipasi dalam kampanye pemilu bersih dan jujur, dan sebagainya. Hai Pak, hai Reza. Kamu udah balik lagi? Udah jadi KTP-nya? Mana coba Bapak lihat? Akhirnya kamu udah legal ya, Nis. Kita tinggal daftar ke KUA aja nih. Idih, gila aja ya. Aduh, dasarnya kalian. Oh iya, berarti kalian tahun depan udah bisa ikut nyoblos pemilu dong ya? Wah, iya juga. BTW, Nis, kamu mau milih siapa? Gak tahu sih, bingung banget. Sama, Nis. Apalagi ini kan pengalaman pertama kita ikut pemilu. Loh, ngapain bingung? Nih, Bapak kasih tahu ya, apa yang harus kalian lakuin biar jadi pemilih yang bijak dan benar nanti. Sebenarnya, nggak harus gimana-gimana juga sih. Yang terpenting itu, kalian harus riset dan cari informasi yang bersangkutan dengan para calon legislatif. Cari tahu daftar riwayat hidup mereka seperti apa. Visi misi yang mereka buat bagus atau enggak? Apa aja program kerja yang mereka janjikan nantinya? Dan masih banyak lagi. Oh iya, awas, hati-hati juga sama informasi palsu dan giringan opini orang-orang nakal di internet ya. Paham? Siap, Pak. Paham. Sekarang istirahat Gih, keburu waktunya habis. Bapak ke ruang guru dulu ya. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Kesimpulan dari kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah bahwa keduanya saling berkaitan dan sangat penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Untuk menciptakan masyarakat yang tertib, penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran hukum yang baik, yang akan mendorong mereka untuk mematuhi hukum dengan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, ketaatan hukum dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.